Sosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala. Tahun 1996 sampai 1997, tepat di jam 10 malam, hujan pun turun, suara gelaman itu terdengar. Pintu depan diketuk kembali, dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka perlahan. Saat itulah Putri merasakan dingin di pundaknya dan pandangannya mulai pudar dan kabur. Dia melihat sekelilingnya itu seperti berputar dan akhirnya ia pun pingsan. Welcome back to Background Story Channel. Oke, di video kali ini gue akan membahas sebuah cerita yang dibagikan oleh sobat kita yang sebut saja bernama Putri, yang berasal dari Sumatera. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada peristiwa kali ini terjadi di tahun 2010. Saat itu Putri baru lulus madrasah aliyah. Dia sudah 2 tahun menempati kontrakan yang sekarang ditempati. Namun, tepat setelah 2 tahun 3 bulan, ibunya berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru dan harga yang mungkin terjangkau untuk kantongnya. Sebelum gue lanjut ceritanya, kisah ini menceritakan sebuah kisah rumah tua atau kontrakan tua yang dibawakan oleh Putri. Dan tak lama berselang, akhirnya keluarga itu pun pindah dan menemukan rumah yang tepat untuk mereka tempati. Rumah ini tergolong sangat tua, terdiri dari 2 lantai, dan di setiap lantainya ada hanya 1 kamar yang ukurannya yang mungkin setara lah untuk mereka tempati. Dan sudah puluhan keluarga mungkin pernah mengontrak di rumah itu sebelum keluarga Putri menempatinya. Hari pertama, mereka melakukan bersih-bersih sebelum pindah, dan sebenarnya Putri itu sudah bisa merasakan ada suasana dan hawa yang mungkin aneh di rumah itu. Tapi dia enggan bercerita kepada orang tuanya karena takut membuat orang tuanya marah. Putri mempunyai seorang adik bernama Zahra. Singkat cerita, malamnya karena kelelahan, Putri pun tertidur pulas di kamar atasnya bersama adik perempuannya bernama Zahra. Dia baru lulus sekolah dasar, dan Putri dan Zahra kemudian sama-sama tidak bisa tidur dalam keadaan yang terang-benderang. Jadi mereka memutuskan untuk tidur dengan mematikan lampu kamar alias gelap ya. Dan tepat di jam 10 malam, ia merasakan seperti ada yang mengintai di pojok sudut dinding kamarnya. Di antara sadar dan tidak sadar, ia melihat sesosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut pojok dinding kamarnya. Sosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala, dengan rambutnya yang gimbal. Sosok itu terus menatapnya ke arah si Putri. Sontak, Putri ketakutan dan bermaksud membangunkan adiknya. Tapi tubuhnya tak mampu bergerak, suaranya tidak bisa keluar. Padahal ia sudah berteriak. Alhasil, dia hanya bisa pasrah dan berdoa sambil menjamkan mata, dan sesekali melihat ke arah makhluk itu, berharap makhluk itu sudah tidak ada. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandangan Putri, bersamaan dengan berakhirnya ayat kursi yang Putri baca di akhir. Putri pun akhirnya bisa bernafas lega. Lalu ia membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurnya kembali. Keesokan harinya,
Putri melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dulu menempati rumah ini sebelum Putri. Singkat cerita, 3 minggu berselang, Putri tak lagi mengalami gangguan sampai pada suatu hari. Kebetulan hari itu Putri berwisata ke air terjun dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Putri pun berencana mandi secara bergantian. Setelah adiknya selesai mandi, akhirnya Putri mendapat giliran terakhir untuk mandi. Karena kebetulan hari itu Putri mengalami masa menstruasi, jadi Putri mengalah karena yang lain mengejar waktu maghrib sedangkan dia tidak sholat. Akhirnya Putri pun mempercepat mandinya karena memang ia tak pernah mandi saat maghrib, apalagi dalam keadaan kotor seperti itu, dimana saat-saat seperti itulah rentan dengan gangguan makhluk gaib. Dan saat hendak memakai handuk, samar-samar Putri mendengar seseorang yang memanggil namanya. Awalnya sangat lirih dan Putri berpikir itu suara sepupunya yang perempuan. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara adiknya. Karena penasaran, dia pun menyauti panggilan itu. "Siapa ya?" ujar Putri. "Ini aku, Irma," sahut sosok itu yang menjawab. "Ada apa?" tanya Putri. Tapi sudah tak ada sautan lagi. Putri pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapa Irma itu? Apa temannya Zahra? Sesampainya di kamar, Putri pun bertanya pada adiknya yang baru selesai sholat. Putri pun bertanya, "Zahra, apakah ada temanmu atau saudara yang bernama Irma yang datang?" Dia pun terheran-heran dan menjawab, "Tidak ada." Lalu Putri menceritakan peristiwa di kamar mandi itu. Dan yang heran, malah Zahra yang kelihatan seperti ketakutan sambil menjelaskan, "Kak, logikanya ini ya, ini maghrib loh, gak mungkin ada orang yang bertunggu di waktu maghrib. Jangan bikin cerita aneh deh," ujar Zahra. Zahra pun melanjutkan pertanyaannya, "Terus, apakah kakak lihat ada tulisan itu tidak di atas?" Tunjuk Zahra ke arah postur pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit atas. Tulisan itu sudah kelihatan sangat usang. Putri pun heran, ada apa sama poster itu? Ia mencoba melihat tulisan di bawahnya. Ternyata di sana tertulis Irma Sulistiawati, dan tepat di atas tebal tertulis poster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996 sampai 1997. Putri pun terkejut. Spontan Zahra merapat ke arah Putri sambil merangkul lengannya. Tapi Putri pun segera menguasai keadaan. Putri pun bertanya, "Kamu ini kayak orang tidak punya iman saja. Habis sholat toh masa takut sama yang begituan? Takut tuh sama Tuhan, bukan sama hantu," ucap Putri sambil tersenyum berusaha mencairkan suasana agar adiknya tidak ketakutan. Lalu keesokan harinya, Putri berusaha mencari tahu kepada tetangga sekitar tentang seorang anak yang bernama Irma itu. Dan mereka pun bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang berada di belakang rumah. Dan mereka malah terheran-heran kenapa Putri bisa tahu tentang Irma. Putri hanya menjawab karena membaca tabel poster di kamar atas langit-langit. Lantas tetangga mereka pun hanya terdiam. 2 hari berselang, tidak ada apa-apa. Tepat waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Saat itu Putri baru bangun dari tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi ia sedikit santai. Putri berniat mengambil minuman ke dapur. Saat
ia sedang menenggak minuman di depan meja dispenser. Tiba-tiba ia melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari dari arah pintu belakang rumahnya yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sambil mendorong Putri dari belakang sehingga ia tersedak. Ia berpikir itu adalah sepupunya Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dengan hanya menggunakan popok dan bedak yang ketaburan. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menyengat dan menusuk sekali? Dalam batinnya Putri terheran-heran dan ia basa-basi bertanya, "Haikal, habis mandi toh, pakai baju dulu, deh baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian." Jadi bu Acem, ujar Putri. Tapi yang menjawab adalah ibunya Putri yang langsung menyahut dari ruangan, "Haikal dari mana, nak? Kan Haikal belum pulang." Putri pun teringat bahwa memang sepupunya itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi, dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Putri pun benar-benar bingung dengan keanehan yang terjadi. Belum sempat dia berpikir jernih, tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan aneh seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut terurai panjang sampai ke kaki. Bayangan itu seperti melesat ke ruang tamu. Melihat itu, Putri pun langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Entah kenapa perasaan Putri mulai tidak enak, dan puncaknya malam itu pun terjadi tepat di jam 10:30 malam. Saat Putri mulai terlelap dari tidurnya, tiba-tiba ia terjaga atau terbangun karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarnya. Dan saat Putri membuka matanya, tak ada siapapun di sana. Sengaja Putri tidak membangunkan dan menceritakan ini kepada adiknya Zahra yang sedang tidur sekamar dengannya, karena Putri yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya Putri pun mencoba tidur kembali, walaupun sedikit sulit. Putri pun terlelap tidur. Namun ketenangan Putri pun terusik kembali. Putri tidur dalam posisi terlentang, dan tiba-tiba saja ia merasakan dadanya seperti rasa tinggi sesuatu. Sesak bukan kepala dan tak lama berselang, tiba-tiba Putri merasakan tubuhnya seperti diseret ke bawah. Ia berusaha meronta-ronta dan berteriak. Tubuhnya terjatuh ke bawah kasur. Kemudian tubuhnya diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya ia letakkan kipas angin. Putri pun berusaha melihat makhluk apa yang menariknya saat itu, tetapi tetap tidak kelihatan. Malah yang ia rasakan, lehernya seperti dililit sesuatu, dan sesuatu itu adalah kabel kipas yang melilit lehernya. Putri merasa makhluk itu makin keterlaluan, dan dia pun mulai membaca ayat kursi. Hingga tak lama kemudian ia mencium bau gosong dari tubuhnya dan terasa ringan, dan dia pun langsung tertidur di bawah kursi tua itu, dan dalam kondisi leher yang masih terlilit kabel kipas angin. Dan lalu pagi-pagi sekali ia merasakan pipinya seperti ditepuk kanan kiri. Begitu ia buka mata, ternyata ibunya yang sudah membangunkannya. Tiba-tiba Putri sudah ada di tempat tidur lagi, dan langsung dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Ibu Putri pun berkata bahwa ia yang mengangkat Putri dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel dari lehernya. Ibu Putri pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra berlari dari kamar Putri dan berkata bahwa saat ia memeluk Putri sambil tiduran, itu bukanlah Putri yang dipeluknya, melainkan sosok pocong yang amat besar. Singkat cerita, sudah kurang dari 2 bulan Putri menempati rumah kontrakan tua itu, dan pada suatu hari orang tua beserta adiknya
pergi ke rumah neneknya Putri. Waktu itu menjelang maghrib. Namun, Putri tetap tinggal di rumah yang sudah disewa oleh ayahnya itu. Sebenarnya, ibu Putri sudah mengajaknya ikut pergi, tetapi Putri sangat malas. Setelah itu, ibu Putri pun pergi dan Putri pun bermain Facebook sambil mencari cerita-cerita lucu. Ya memang dulu masih pakai HP jadul ya, waktu itu HP Asia emang ada ya. Kita lanjut ke ceritanya. Putri pun memang hobi dengan humor dan hal-hal yang berbau mistis. Hal tersebut 180 derajat berbeda dengan keberanian dan rasa penasarannya. Cukup lama dia bermain Facebook, dan ternyata sudah waktu sholat isya. Ia pun lalu mengambil air wudhu dan kemudian sholat. Kemudian, setelah selesai sholat, Putri mematikan lampu dan berbaring di atas kasurnya. Sebenarnya, Putri ingin sekali menonton TV di ruang tamu. Tetapi sial, TV rumahnya Putri sedang rusak. Jadinya, dia hanya berbaring saja di atas kasur. Karena bosan, Putri pun kemudian terbangun dan berjalan menuju ke arah teras bagian depan rumahnya. Namun, sudah hampir 2 jam ibu dan adiknya belum juga kembali. Putri pun akhirnya menunggu sambil membaca novel. Tepat di jam 10 malam, hujan pun turun dan Putri pun berjalan kembali ke dalam rumahnya, menuju kamarnya dan kemudian ia tiduran di atas kasur sambil membaca-baca celoteh teman-temannya di grup Facebook. Namun, ketika sedang asik-asiknya chattingan, tiba-tiba ia mendengar suara dari ruang tamu bawah. Ya, suara geraman seorang lelaki yang sangat jelas terdengar di telinga Putri. Putri pun terdiam sejenak, dan suara geraman itu lenyap. Ia pun berpikir, mungkin itu tetangga sebelah. Akhirnya, Putri pun melanjutkan chattingannya lagi. Namun, tak berselang lama kemudian, lagi-lagi suara geraman itu terdengar. Putri pun kembali terdiam lagi, hingga tiba-tiba pintu kamarnya seperti diketuk oleh seseorang, diikuti oleh suara benda jatuh dari dapur. Spontan, Putri pun langsung berteriak dan berlari ke arah teras. Ia mencoba menenangkan diri, dan dia pun terus menunggu ibunya di luar sambil ketakutan. Putri tidak berani masuk lagi ke dalam rumah. Pintu depan masih terbuka. Ia tak berani menutupnya. Putri hanya diam di kursi rotan sambil membaca novel yang ia pegang dan disimpan di meja teras. Dan tepat jam 12 kurang, setelah hujannya itu reda, Putri pun berjalan-jalan ke depan halaman rumahnya. Di tengah halamannya itu terdapat pohon kelengkeng. Putri langsung duduk pada sebuah bangku kayu di bawahnya sambil berharap ibunya segera pulang. Namun, secara tak sengaja, ia menoleh sebelah kiri ke arah rumah tangganya. Di depan rumah itu ada sebuah pohon rambutan yang sangat besar dan rimbun. Dan ya, Putri melihat dan bertanya dalam batinnya, apa itu? Seperti dia melihat sesuatu yang melayang di dekat pohon itu. Setelah dilihat makin dekat, astagfirullahaladzim, kuntilanak dalam hatinya. Sosok itu adalah kuntilanak. Tubuh Putri semakin lemas, kakinya bergetar. Ia pun terjatuh, dan saat terjatuh, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dia mencoba berdiri lalu berlari menuju teras rumahnya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun pulang. Putri pun langsung meluk ibunya sambil menangis. Dan ibunya pun bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Putri tidak menceritakan kejadian tadi dan hanya terdiam. Zahra pun ikut bingung terheran-heran. Kenapa ini? Apa yang terjadi dengan kakaknya? Keesokan harinya, lagi dan lagi, Putri ditinggal di rumah sendirian karena orang tua dan adiknya sedang pergi ke rumah saudaranya lagi.
untuk meminta bantuan menyiapkan selamatan. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Putri lagi-lagi tidak mau ikut? Dan sama seperti biasa, rasa malasnya mengalahkan rasa takutnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Putri melihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Orang tua Putri belum juga pulang. Karena takut, Putri pun memutuskan untuk tidur. Saat sedang tidur, ia lagi-lagi terjaga atau terbangun. Dan jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun, orang tuanya masih belum pulang juga. Karena ia gelisah menunggu. Akhirnya, Putri memutuskan untuk tidur, namun tiba-tiba ia terjaga kembali karena mendengar pintu depan rumahnya diketuk. Putri mengira itu orang tuanya yang merasa senang karena orang tuanya itu sudah pulang. Putri pun bergegas turun menuruni tangga dan menuju pintu depan rumah dan membuka pintu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat itu perasaan Putri mulai tidak enak kembali. Maka cepat-cepat pintunya ditutup kembali oleh Putri. Dan baru saja beberapa langkah menuju kamarnya, tiba-tiba pintu depan diketuk kembali. Pada saat itu, Putri mulai takut untuk membuka pintu. Namun, Putri memberanikan diri. Mudah-mudahan dalam hatinya itu orang tuanya. Dan saat pintunya dibuka kembali, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Kuduk Putri merinding dan suhu udara tiba-tiba sangat terasa dingin. Lagi-lagi tidak ada seorang pun di depan pintu. Putri pun langsung membanting pintu dan menguncinya kembali. Dan dia pun lari terbirit-birit ke arah kamarnya. Selang 10 menit kemudian, pintu lagi-lagi diketuk kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan Putri pun semakin takut untuk membukanya. Namun kali ini terdengar suara ibunya yang memanggil. Putri, Putri, cepat bukakan pintunya, nak. Meskipun masih dalam keadaan ketakutan, Putri pun langsung turun menuju pintu depan. Dan ketika dibuka, ya memang itu adalah sosok ibunya Putri. Namun ibunya hanya pulang sendiri, tidak bersama dengan ayah dan adiknya. Putri pun sempat terdiam dan sejenak berpikir seperti ada yang janggal dan aneh. Tapi ia hiraukan. Dan ketika ibunya sudah masuk ke dalam, Putri pun langsung menutup pintu dan kembali ke arah kamar dengan santai. Dan Putri pun langsung rebahan kembali di atas kasurnya sambil memainkan HP jadul isiannya. Namun beberapa saat kemudian ada SMS masuk dari HP-nya. Dan saat dibuka pesan itu, ternyata SMS itu dikirim di jam 8 malam. Namun anehnya, SMS itu baru masuk sekarang. Di sana tertulis, Putri, ibu dan ayah gak bisa pulang malam ini, nah. Ibu nginep di rumah bibi soalnya sudah kemalaman. Setelah melihat SMS dari ibunya itu, seketika Putri langsung merinding. Lalu, siapa yang tadi mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumahnya? Ia sejenak termenung dan beristighfar, astagfirullahaladzim. Ia baru tersadar, tadi ibuku pulang juga hanya sendirian, tidak bersama adik dan ayahnya. Putri benar-benar lupa, tidak menanyakan. Padahal tadi sempat ia merasakan ada yang aneh dan janggal dengan ibunya itu. Dia terlihat pucat dan tidak ngomong sepatah kata apapun saat masuk ke dalam rumah. Dengan perasaan takut bercampur cemas, Putri pun langsung menarik selimut sambil berharap sosok itu tidak datang ke kamarnya. Namun harapannya pun sirna. Tiba-tiba pintu kamarnya pun diketuk dari luar. Dan
yang lebih menakutkannya lagi, ia lupa belum sempat mengunci pintu kamarnya. Dan saat itu, ia bagaikan orang idiot dalam ketakutan yang hanya terdiam. Dan tiba-tiba pintu kamar yang terbuka perlahan. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuhnya. Dia membuka selimut sedikit dan astagfirullah, dia melihat wajah pucat yang menyerupai ibunya itu muncul dari balik pintu. Sosok itu menatap ke arahnya dengan mata yang hitam pekat dan bibirnya rata. Tidak ada mulut, hanya hidung dan mata yang menyeramkan. Dia terus menatap ke arah Putri bagaikan angin mengkamnya. Saat itulah Putri merasakan dingin di pundaknya dan pandangannya mulai pudar dan kabur. Dia melihat sekelilingnya itu seperti berputar dan akhirnya ia pun pingsan. Besoknya sekitar jam 7 pagi ia tersadar dari tidurnya. Ia sempat bingung dengan kejadian yang dia alami semalam. Apakah itu nyata atau hanya mimpi? Ia pun segera bergegas berlari menuju tangga keluar dari rumah. Setelah di gerbang, ia pun melihat seorang bapak-bapak sedang santai sambil nyebat. Tapi Putri pun langsung bertanya perihal rumah yang baru ia tempati beberapa bulan lalu. Putri pun terkejut dengan jawaban dari bapak-bapak tersebut. Beliau berkata, rumah ini dulunya pernah menjadi tempat bunuh diri seorang wanita. Dia ditemukan tewas gantung diri tepat di kamar atas yang tempati Putri dan Zahra. Beliau pun melanjutkan, katanya, keluarga Putri cukup berani tinggal di rumah itu. Putri pun semakin ketakutan dan ngeri untuk masuk ke rumah ini lagi. Setelah orang tuanya pulang, akhirnya Putri langsung menceritakan kejadian semalam. Namun, ibunya berusaha menguatkan dan menutupi itu semua. Mungkin itu hanya halusinasi Putri saja. Dan siangnya, Putri pun mendatangkan seorang ustadz ke rumah tersebut dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian-kejadian aneh yang terus ia alami tidak terjadi lagi. Lalu malam harinya mereka mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga sekitar. Setelah pengajian selesai, Pak Ustadz pun menyarankan pada keluarga Putri bahwa mereka harus sering membacakan surat Yasin di rumah tersebut. Putri pun juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Dan semenjak Putri sering membacakan surat Yasin sehabis sholat dan tidur dengan tidak mematikan lampu, ia pun tidak pernah lagi mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu lagi. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah ada kejadian aneh dan menyeramkan lagi. Oke guys, mungkin itu aja cerita dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang atau kritik dan sarannya boleh disampaikan di coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye. Nice.